Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Lin Dong perlahan naik ke langit. Jauh di dalam matanya yang hitam legam, cahaya hijau berkumpul dan membentuk seekor naga hijau yang berjongkok. Segera, dia melihat kedua orang di kejauhan, yang tampak seperti akan menghadapi musuh besar. Dia dengan lembut mengangkat tangannya sebelum sebuah suara pelan bergema. Pergi. Raungan naga bergema di langit. Setelah itu, banyak orang merasa kepala mereka mati rasa ketika melihat 300 tato cahaya naga hijau bersiul saat ini. Kemanapun cahaya hijau itu lewat, gunung-gunung mulai runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan ruang angkasa itu sendiri menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Pada saat ini, banyak sosok manusia melesat mundur dengan menyedihkan dari gunung tak terukur. Riak naga hijau terpantul di banyak mata yang mengandung kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Apakah serangan ini benar-benar sesuatu yang dapat dilancarkan oleh seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna? Monster. Beberapa orang saling berhadapan. Mereka hanya bisa memberikan penilaian seperti itu terhadap orang yang telah melepaskan serangan yang begitu menakutkan di dalam hati mereka. Tubuh iblis langit agung, iblis yang tak bisa dihancurkan. Ekspresi Hua Chen tampak muram saat dia melihat cahaya hijau mengerikan yang dengan cepat membesar di matanya. Teriakan tajam tiba-tiba keluar dari mulutnya. Cahaya hitam yang gelap dan jahat melonjak keluar dari dalam tubuh Hua Chen seperti banjir. Tubuhnya sekali lagi menggelembung saat cahaya hitam menyebar. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas yang singkat, ia telah berubah menjadi sosok iblis setinggi 1000 kaki. Saat ia meraung, seolah-olah iblis dari dunia lain telah turun. Patung iblis pemakan. Su Xiu juga berteriak pada saat ini saat cahaya jahat menyebar di matanya. Sebuah tangan besar yang tak terlihat tampaknya telah merobek ruang di belakangnya saat sosok Yimo raksasa yang aneh melangkah keluar. Setan ini tidak memiliki wajah. Namun, ada pusaran hitam besar di dahinya, yang menyebabkan seseorang menggigil saat melihatnya. Dua Hua Chen jelas telah mengeluarkan semua kekuatan mereka. Lin Dong berdiri di udara. Matanya yang berisi seekor naga hijau menatap ke arah dua Hua Chen yang memiliki ki iblis yang mengerikan dan keganasan di wajahnya semakin menjadi-jadi. Setelah itu, dia dengan cepat mengepalkan tangannya. Naga hijau, taklukkan iblis. Suara rendah dan dalam menyebar di langit seperti raungan naga. 300 tato cahaya naga hijau berkumpul bersama saat ini. Cahaya hijau menyebar dan mereka berubah menjadi cakar naga hijau raksasa berukuran 10.000 kaki. Cakar naga itu ditutupi oleh sisik naga yang sangat besar sementara aura yang mengerikan menyebar. Pada saat itu, tampaknya seekor naga raksasa sungguhan telah merobek ruang dan turun ke dunia ini. Serangan ini bukanlah hal yang asing. King Zi pernah menggunakan teknik yang sama ketika ia menghancurkan ruang di Unique Devil City dan menghalangi 3 penguasa Yuan Gate. Namun, cakar naga King Zi jauh lebih kuat daripada milik Lin Dong. Tentu saja, lawan Lin Dong saat ini tidak sekuat 3 penguasa Yuan Gate, meskipun demikian, dia yakin bahwa suatu hari dia akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3 penguasa Yuan Gate yang pernah menganggapnya sebagai seekor semut. Cakar naga itu terbentuk sepenuhnya. Pada saat berikutnya, cakar itu langsung merobek ruang dan menghantam tanpa ampun ke arah dua Hua Chen di depan banyak pasang mata yang terkejut. Mengom. Sosok-sosok iblis itu berteriak keras saat itu. Cahaya hitam melonjak dan menyerbu ke depan dengan cara yang sangat ganas. Akhirnya, mereka tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang tercengang baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur. Bentrokan itu berakhir dalam sekejap. Namun, tabrakan yang mengejutkan ini tidak mengeluarkan suara keras apapun. Semua orang hanya bisa menyaksikan cahaya hijau dan hitam yang terang menyebar dan memenuhi mata mereka. Cermin cahaya setinggi 100.000 kaki di langit di atas telah dipenuhi oleh cahaya hijau dan hitam. Segala sesuatu di dalamnya telah tertutup. Selain itu, setiap orang dapat dengan jelas merasakan riak liar dan dahsyat yang tak terlukiskan yang menyebabkan banyak riak muncul di cermin. Mo Luo menatap permukaan cermin tak terukur yang beriak saat keterkejutan melintas di wajahnya. Dia dengan cepat bergumam,
cermin tak terukur akan segera pecah. Sungguh benturan yang mengejutkan. Apa? Tetua pertama di samping langsung terkejut saat melihat ini. Namun, suaranya yang terkejut baru saja terdengar ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Banyak retakan muncul di cermin cahaya setinggi 100.000 kaki itu. Retakan itu meluas dengan kecepatan yang mencengangkan pada saat muncul, sementara cahaya hijau dan hitam yang menusuk mata melesat keluar. Cermin tak terukur akan segera pecah. Banyak orang menyadari kejadian ini. Seruan segera terdengar di Fury Flame City. Banyak orang menatap cermin tak terukur yang pecah dengan heran dan buru-buru mundur. Seluruh kota api berapi-api menjadi sedikit kacau saat ini. Dalam waktu singkat, semua orang di dalam area dalam radius 10.000 kaki dari cermin tak terukur telah melarikan diri. Retakan itu semakin banyak jumlahnya. Ketika retakan terakhir menyebar ke tepi cermin tak terukur, suara retakan itu tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, puluhan ribu sinar cahaya hijau hitam melesat keluar dan cermin cahaya setinggi 100.000 kaki itu akhirnya meledak di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang tercengang. Semua mata yang hadir kehilangan fokus di hadapan cahaya hijau dan hitam yang menyilaukan. Dunia yang awalnya berwarna-warni tampaknya telah sepenuhnya dipenuhi oleh kedua warna ini pada saat ini. Untungnya, kehilangan penglihatan ini hanya sementara. Setelah itu, semua orang bisa merasakan penglihatan mereka menjadi jelas. Begitu semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke area tengah yang terang benderang. Pada saat ini, kemegahan hijau yang mempesona masih hadir di tengah kota. Cahaya itu membuat mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Sementara semua orang dengan cemas ingin melihat dengan jelas apa yang ada di dalam cahaya itu, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, mereka terkejut melihat banyak sosok terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Mereka adalah orang-orang yang memasuki cermin tak terukur. Semua orang melihat sosok-sosok menyedihkan yang terlempar keluar dan keributan pun terjadi. Jelas, mereka telah mengenali sosok-sosok ini. 3 sinar cahaya melesat keluar dari dalam cahaya terang itu. Tubuh mereka bergerak dan mereka mendarat di sebuah gedung. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka ternyata adalah Tang Xinlian, Zhou Ze dan Mu Lingsan. Ketiganya yang muncul mengabaikan berbagai pandangan yang diarahkan ke mereka. Mereka menatap sumber cahaya itu sementara kecemasan memenuhi mata mereka. Seluruh kota tampak menjadi jauh lebih tenang. Semua mata terfokus pada sumber cahaya sambil menunggu dengan cemas hingga cahaya itu memudar. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat dalam pertarungan yang bahkan telah menghancurkan cermin tak terukur. Cahaya di langit perlahan menghilang. Akhirnya, cahaya itu benar-benar menghilang dan pemandangan di dalamnya juga perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Hal pertama yang muncul adalah lubang raksasa berukuran 10.000 kaki. Semua bangunan di dalam lubang telah berubah menjadi debu. Pemandangan ini menyebabkan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Untungnya, mereka tidak terseret ke dalam bentrokan sebelumnya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan. Lihat di sana. Tiba-tiba terdengar suara seruan. Banyak pasang mata yang segera mengalihkan pandangan. Setelah itu, mereka melihat 3 sosok yang berkelompok di 2 sisi yang saling berhadapan di tengah lubang besar itu. Ketiga tokoh ini saat ini menjadi pemimpin paling cemerlang dalam kompetisi ini. Mereka juga merupakan pelaku utama di balik kehancuran ini. Ekspresi terkejut mewarnai wajah mereka saat semua orang menyaksikan ketiganya, yang tetap diam tak bergerak saat berhadapan satu sama lain. Bagaimana mungkin? Kelompok Tang Xinlian tampak terkejut. Mereka telah bertarung sampai sejauh itu, tetapi belum ada pemenang. Mata merah Mo Luo menatap ketiga orang di lubang besar dari Aula Dewa Api. Senyum yang tampaknya telah terbebas dari beban berat perlahan terbentuk dari sudut mulutnya saat dia perlahan berkata, sungguh anak kecil yang luar biasa. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di Fury Flame City mulai menyusut saat suara Mo Luo terdengar. Mereka bisa melihat 2 pilar darah tiba-tiba meletus dari tubuh duo Susiu. Kedua sosok itu perlahan runtuh di depan mata mereka yang penuh dengan keterkejutan. Tubuh mereka berdua jatuh terduduk. Suara rendah dan teredam bergema, menyebabkan kelopak mata semua orang di kota berkedut hebat. Tak lama kemudian, banyak pasang mata dengan cepat menoleh ke arah sosok kurus yang berdiri di dalam lubang raksasa itu.
Tatapan mereka tiba-tiba menjadi panas membara. Pemenang akhirnya ditentukan dalam pertempuran yang menggemparkan ini. Dua tubuh yang berlumuran darah jatuh lemas ke tanah. Debu-debu beterbangan dan perlahan-lahan jatuh, seperti badai pasir yang akan segera berakhir. Seluruh kota menjadi sunyi senyap. Setelah sesaat terkagum-kagum, banyak pasang mata menoleh untuk melihat satu-satunya pemuda yang masih berdiri tegak di dalam lubang besar itu. Ekspresi serius yang dipenuhi kekaguman muncul di mata mereka. Bagaimanapun, mereka mengerti harga yang harus dibayar seseorang untuk mengalahkan dua orang di depannya. Satu-satunya anggota generasi muda di Laut Iblis Chaotic yang mampu mencapai prestasi ini, kemungkinan adalah orang abnormal ini, Lindong. Dia benar-benar menang, sungguh, luar biasa. Mata Zhou Zhe juga agak kosong saat dia melihat bagian belakang sosok itu. Segera, dia menghela napas dalam-dalam. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti dia tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan Lindong. Hanya setelah bertarung secara pribadi dengan Hua Chen dan Su Xiu, seseorang benar-benar mengerti betapa kuatnya keduanya. Namun, Lindong mampu mengalahkan mereka berdua sendirian. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Laut Iblis yang bisa menandinginya. Penglihatan guru memang sangat tajam. Mata Tang Xinlian yang cantik dan cerah mengandung kilau yang cemerlang saat dia menatap punggung pria itu. Saat ini, nadanya lembut dan manis dan ini jelas merupakan penampilan yang langka darinya. Aku tahu kalau kakak Lindong pasti menang, seru Mulingsan kegirangan. Mungkin, di antara mereka bertiga, dialah satu-satunya yang selalu percaya kalau Lindong pasti menang. Di masa depan, kakak laki-laki Lindong akan menjadi orang yang sangat terkenal di Laut Iblis yang kacau. Jika si tua tulang jahat dari Gua Angin Iblis itu mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia tidak akan berani muncul di depan Lindong. Di sebuah bangunan yang tidak jauh dari lubang besar itu, Guya tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum. Hatinya yang tegang akhirnya tenang setelah hasilnya muncul. Di sampingnya, Gu Mengki dan Guya saling bertukar pandang dan tertawa pelan. Mereka tahu bahwa nama Lindong kemungkinan akan bergema di seluruh Laut Iblis yang kacau setelah pertarungan ini. Meskipun mereka tidak mengetahui status Lindong di wilayah Suan Timur, kemungkinan besar keributan besar juga akan terjadi di wilayah itu saat berita itu tiba. Pria ini, yang datang dari daerah Suan Timur, dapat mengejutkan siapapun. Keheningan di Fury Flame City berlanjut untuk beberapa saat. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai. Tak lama kemudian, seluruh kota mulai bergetar saat sorak-sorai dan ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan tampak meledak di seluruh kota. Pertarungan yang begitu seru dapat membuat siapapun terkesan. Sosok di dalam lubang besar itu sedikit gemetar di tengah sorak-sorai yang menggetarkan bumi yang bergema di seluruh kota. Tiba-tiba, ia mulai batuk dengan keras, menyemburkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu, ia menutup mulutnya dengan tangannya. Wajahnya sangat pucat. Sungguh, orang yang sulit untuk dihadapi. Lindong menatap kedua sosok di depannya dan tanpa sadar tertawa getir. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya saat ini benar-benar terkuras dari Yuan Power. Sensasi pusing juga melonjak dari dalam pikiran Lindong saat ini. Dia baru saja akan mengangkat kakinya ketika tubuhnya tanpa sadar terhuyung dan jatuh. Namun, tubuh Lindong yang jatuh tidak jatuh dengan menyedihkan di tanah. Pada saat-saat terakhir, ia melihat kilatan cahaya merah di depannya. Tak lama kemudian, ia merasakan tubuhnya bertabrakan dengan permukaan yang lembut. Aroma harum tiba-tiba memasuki lubang hidungnya secara diam-diam. Kelembutan yang tiba-tiba ini membuat rasa pusing di benak Lindong sedikit berkurang. Dia menoleh dan melihat sepasang mata yang cantik dan mempesona menatapnya. Tubuhnya bersandar pada tubuh lembut dan halus Lindong. Tang Xinlian tidak menghindari tatapan Lindong. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya yang cantik. Ekspresi lembut di wajahnya sangat tidak seperti biasanya untuk seseorang yang biasanya tangguh. Tang Xinlian menopang Lindong saat Lindong duduk. Kemudian, dia berlutut dan duduk di sampingnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Keheningan saat ini tidak cocok dengan aura yang mengejutkan dan mematikan sebelumnya. Terima kasih. Tang Xinlian menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum.
Dia tahu bahwa Mo Luo telah mengerahkan banyak upaya untuk rencana ini. Jika Lin Dong gagal, semua upayanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, kemungkinan besar Aula Dewa Api mereka akan mengalami pukulan yang cukup besar terhadap reputasi mereka. Mereka memaksaku ke sudut yang sangat sempit. Tidak mungkin aku bisa mundur bahkan jika aku ingin melakukannya. Lin Dong tersenyum pahit. Dia melihat tangannya yang kotor dan berdarah sebelum senyum pahit di wajahnya semakin kuat. Sudah lama sejak dia bertarung dengan cara yang begitu kejam. Saat Lin Dong sedang melihat tangannya yang kotor berlumuran darah, sebuah tangan yang panjang dan halus tiba-tiba terjulur dari sampingnya. Setelah itu, tangan itu memegang tangannya di depan matanya yang tercengang. Selanjutnya, tangan halus itu mengeluarkan sehelai kain lembut sebelum perlahan dan lembut mengusap bekas darah di tangannya. Lin Dong sedikit tertegun saat melihat pemandangan ini. Sensasi dingin di tangannya membuatnya merasa seperti sedang memegang batu giok yang lembut. Itu adalah sensasi yang sangat menyenangkan. Namun, itu juga menyebabkan kulit kepala Lin Dong menjadi mati rasa. Ini karena dia bisa mendengar keributan dari kota dan juga merasakan beberapa tatapan tajam yang diarahkan padanya. Apakah kau mencoba membunuhku? Lin Dong merasa sedikit malu. Mungkin ini pertama kalinya dia diperlakukan seperti itu oleh seorang gadis cantik. Yang lebih penting, Tang Xinlian memiliki status yang unik di Flame Divine Hall dan ada banyak orang yang mencintainya. Diperlakukan seperti itu olehnya, tentu saja akan menimbulkan kebencian yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, reaksi pertamanya adalah menarik tangannya. Namun, dia lupa bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak sebanding dengan Tang Xinlian. Oleh karena itu, ketika dia mencoba menarik tangannya kembali, dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Meskipun aku seorang gadis, aku tidak takut. Apa yang kau takutkan? Tang Xinlian bahkan tidak melihat ke arah Lin Dong saat dia berbicara dengan suara samar. Kemudian, dia membersihkan tangan Lin Dong yang berlumuran darah dengan serius. Tempat ini dengan cepat menjadi pusat perhatian di kota. Tindakan Tang Xinlian yang agak mengejutkan itu dengan cepat menimbulkan keributan yang mengerikan. Bagaimanapun, semua orang di wilayah laut yang kacau tahu tentang peri api. Selain itu, kekuatannya sebanding dengan kecantikannya. Dari sudut pandang tertentu, dia dianggap sebagai gadis impian banyak pria muda, tampan, dan berbakat. Namun, wanita ini biasanya berperilaku gagah berani dan seperti pria. Keberanian dan kekuatannya, yang setara dengan pria, menyebabkan banyak orang menjadi waspada untuk mendekatinya. Namun, pada saat ini, wanita ini, yang memimpin 80% pasukan Flame Divine Hall, duduk dalam posisi berlutut di samping seorang pria dan diam-diam membersihkan darah dan kotoran di tangannya tanpa mempedulikan kekacauan itu. Adegan ini terlalu provokatif. Oleh karena itu, suara siulan segera terdengar di seluruh kota. Ada rasa iri yang tidak bisa disembunyikan di balik suara siulan. Untuk dapat menikmati perlakuan mewah seperti itu, tampaknya segala kesulitan akan sepadan. Berdiri di luar lubang raksasa, ketika Zhou Ze melihat pemandangan ini, matanya menjadi gelap. Namun, dia dengan cepat mengangkat bahunya dengan sopan. Tang Xinlian akhirnya menarik tangannya dengan acuh tak acuh setelah membersihkan tangan Lin Dong di tengah banyaknya siulan cabul. Dia melirik Lin Dong dan berkata, "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jangan terlalu dipikirkan." Tang Xinlian memalingkan mukanya setelah berbicara, membiarkan sisi wajahnya yang cantik untuk dilihat Lin Dong. Wajahnya selalu menunjukkan ekspresi tenang dan seolah-olah apa yang dilakukannya sebelumnya bukanlah hal yang aneh. Namun, Lin Dong yang sangat tajam dapat merasakan getaran samar ketika Tang Xinlian menarik tangannya yang halus. Hati wanita ini tidak setenang yang terlihat di permukaan. Meskipun Lin Dong menyadarinya, dia tidak berani menyebutkan apapun. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan canggung karena malu. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah dua Hua Chen yang jatuh dan berkata, "Mereka masih hidup." Lin Dong segera menyadari wajah cantik Tang Xinlian berubah dingin setelah mengucapkan kata-kata ini. Tang Xinlian segera mengepalkan tangannya sebelum tombak api Phoenix muncul di tangannya. "Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka." Tang Xinlian bangkit berdiri. Gadis yang tadinya tampak lembut itu telah berubah kembali menjadi peri api yang kejam dan tegas dari Aula Dewa Api. Niat membunuhnya membuat alis Lin Dong berkedut.
Tang Xinlian bertindak tegas dan secepat kilat. Tanpa basa-basi lagi, dia melangkah maju dengan cepat. Tatapan matanya dingin saat tombak panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin ke udara sebelum menusuk kepala mereka tanpa ampun. Tombak panjang itu hendak menancap di kepala mereka ketika cahaya hitam melingkar tiba-tiba muncul dari dalam tubuh mereka. Sebuah suara, dentang, terdengar dan tombak panjangnya berhasil ditangkis. Perkembangan yang tak terduga ini membuat mata cantik Tang Xinlian mengecil. Namun, tidak ada keterkejutan di wajah cantiknya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, menatap langit dan berbicara dengan suara samar, apakah mereka akhirnya akan menunjukkan diri mereka. Lin Dong mengangkat kepalanya saat ini. Setelah itu, matanya menyipit ketika dia melihat retakan hitam besar tiba-tiba menyebar di langit biru. Aura iblis yang mengerikan melonjak dari dalamnya. Di langit biru, retakan hitam besar perlahan menyebar, seperti monster yang membuka mulutnya yang besar. Aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari dalamnya. Aura jahat itu berasal dari sumber yang sama dengan Hua Chen dan Su Xiu. Namun, intensitasnya beberapa kali lipat dari yang terakhir. Semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di sekitarnya mengamuk saat aura jahat menyebar. Mereka bisa mendeteksi perlawanan dan rasa jijik dari kekuatan Yuan alami yang mengamuk. Fakta ini membuat banyak orang kuat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan Yuan alami secara aktif menolak suatu objek. Bukankah kekuatan Yuan alami dapat diserap dengan bebas oleh makhluk hidup manapun di dunia ini? Apa itu? Beberapa mata dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa terjadi di langit. Meskipun ki iblis hitam yang menyapu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, mereka tidak dapat menyimpulkan asal-usul ki ini. Lin Dong duduk di tanah. Matanya tampak serius saat menatap celah hitam yang terbuka di langit. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat bertahan lebih lama lagi ya. Penjaga Dewa Api, mata cerah Tang Xinlian sedingin es saat dia tiba-tiba berteriak. Wus! Ribuan sosok yang mengenakan baju besi merah tua muncul di udara, sebelum mereka perlahan mengangkat tombak besar di tangan mereka. Pada saat itu, aura setiap Flame Divine Guard tampaknya terhubung bersama. Riak yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di langit saat Flame Divine Guard muncul. Setelah itu, sinar hitam melesat keluar dari dalam, sebelum berubah menjadi tangan bercahaya hitam dan mencengkeram dua Hua Chen di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Kalian tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati di area aula api ilahi kami. Cahaya merah tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Xinlian. Setelah itu, cahaya itu sekali lagi berubah menjadi sepasang sayap Phoenix api di belakangnya. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia langsung muncul di depan Flame Divine Guard. Tangannya mencengkeram erat tombak Phoenix apinya saat teriakannya yang dingin bergema di seluruh kota. Penjaga Dewa Api, kumpulkan kekuatanmu. Ya. Teriakan yang teratur, rendah, dan dalam terdengar dari Flame Divine Guard secara serempak. Seketika, Yuan Power merah yang mengerikan menyebar sebelum mereka langsung berubah menjadi burung Phoenix api berukuran 10.000 kaki di udara di atas mereka. Phoenix api itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang dibentuk Tang Xinlian sebelumnya. Faktanya, suhu seluruh dunia tampak meningkat dan bahkan ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Sosok Tang Xinlian yang cantik terbang ke atas sebelum ia langsung mendarat di burung Phoenix setinggi 10.000 kaki. Kemudian, ia menghantam tombak Phoenix api di tangannya dengan keras ke bawah. Api merah menyala menyapu seperti ombak sebelum bertabrakan dengan cahaya hitam agung yang bersiul turun dari retakan. Suara keras bergema di langit saat api merah menyala menyebar. Namun, serangan yang sangat dahsyat itu berhasil diblok sepenuhnya. Lin Dong terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya serangan yang keluar dari celah itu. Bahkan, ahli tingkat kematian mendalam yang sempurna pun harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, serangan itu dengan mudah dihancurkan oleh Tang Xinlian. Dia benar-benar mampu mengaktifkan kekuatan Flame Divine Guard. Lin Dong melirik pasukan yang tertib seperti Flame Divine Guard di belakang Tang Xinlian. Kekuatan besar sebelumnya jelas berasal dari pengumpulan kekuatan semua orang.
Secara umum, dibutuhkan persahabatan yang sangat erat untuk menggabungkan kekuatan semua orang. Faktanya, sangat sulit untuk mencapai prestasi seperti itu bahkan bagi para pengikut di sekte yang sama. Jelas, Flamme Divine Hall telah melakukan banyak upaya untuk mempersiapkan pasukan yang sangat kuat. Tang Xinlian, yang dapat mengaktifkan kekuatan mereka, jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, ketika dia bertarung sendirian. Bahkan di puncaknya, Lin Dong hanya bisa berlindung sementara dari Tang Xinlian, ketika dia dalam bentuk ini. Kau seharusnya menunjukkan dirimu karena kau sudah datang. Kenapa terus bersembunyi? Tang Xinlian dengan lembut berdiri di atas burung phoenix apinya. Kedua matanya sedingin es saat dia menatap celah besar di langit dan berteriak dengan dingin. Dasar gadis kecil tak tahu batas. Kabut hitam bergejolak dari dalam celah sebelum tawa tajam terdengar. Seketika, ki hitam jahat mengalir keluar seperti air banjir. Kemudian, ki hitam itu dengan cepat menyusut di langit dan akhirnya berubah menjadi sosok hitam. Tubuh sosok hitam itu tampak lebih kuat dari tubuh manusia dan ia memiliki sepasang sayap iblis yang ditutupi tulang-tulang tajam. Seluruh dunia tampak menjadi gelap saat ia mengembangkan sayap iblisnya. Sosok hitam itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan manusia. Akan tetapi, wajahnya ditutupi dengan simbol-simbol iblis berwarna emas dan ia tampak sangat aneh pada pandangan pertama. Terlebih lagi, sepasang sayap iblisnya ditutupi dengan garis-garis emas. Riak yang relatif menakutkan dipancarkan samar-samar. Pupil mata Lin Dong mengecil saat dia menatap sosok hitam yang sayap iblisnya berpola emas terbentang dan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat. Ini adalah pertama kalinya Lin Dong melihat Yimo berpangkat jenderal secara langsung. Jika menggunakan klasifikasi manusia, orang ini setara dengan ahli tahap samsara. Sepertinya rencana Moluo benar-benar menarik perhatian beberapa ikan besar. Begitu muncul, Yimo tertawa ke arah langit. Seketika, ekspresi ganas muncul di matanya. Mengepalkan tangannya yang besar, ki hitam yang mengerikan mulai berkumpul di depannya. Setelah itu, berubah menjadi pusaran hitam. Mengayunkan lengan bajunya, pusaran itu mulai berputar cepat. Kemudian, disertai dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan saat menyerbu ke arah Flamme Divine Guard. Dasar bodoh, aula api suci kami bukanlah tempat di mana kau bisa berbuat sesuka hatimu. Namun, teriakan marah terdengar saat jenderal berpangkat Yimo hendak menyerang. Seorang lelaki tua berjubah merah muncul di depan Tang Xinlian sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Yuan power yang besar dan perkasa bergulir maju. Ki kehidupan dan kematian menyatu dengan sempurna dalam Yuan powernya. Ternyata lelaki tua berjubah merah ini sebenarnya adalah seorang ahli tahap samsara. Dua serangan mengerikan bertabrakan di udara dan seluruh kota tampak bergetar sesaat. Riak serangan menyapu dan membuat para ahli di dekatnya menjadi kacau balau. Bentrokan dahsyat di langit itu juga membuat banyak penonton tercengang. Seketika, ekspresi mereka mulai berubah. Bahkan, beberapa orang yang lebih jeli mulai samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Seorang ahli tahap samsara dapat dianggap sebagai penguasa di laut iblis yang kacau dan mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih secara terpisah. Lagi pula, hampir tidak ada insiden yang membutuhkan ahli tingkat ini untuk campur tangan. Oleh karena itu pasti insiden yang sangat besar ketika para ahli ini terlibat. Haha, Aula Dewa Api benar-benar sesuai dengan namanya. Fondasinya kuat. Jenderal Yimo yang berada di belakang mundur beberapa langkah. Ia langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat lelaki tua berjubah merah, yang muncul di depan Tang Xinlian dan berkata, "Namun, jika Aula Api Ilahi kalian ingin memancing kami keluar secara terbuka, dengan kemampuan kalian yang lemah saat ini, kalian hanya mengundang bencana. Kalian berdua juga harus keluar." Pangkat Jenderal Yimo ini menatap retakan hitam besar di belakangnya sambil mengucapkan kata-kata tersebut. Sepertinya dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan mulai hari ini. Kabut hitam yang mengerikan tiba-tiba muncul setelah suaranya terdengar. Kabut itu berkumpul di belakangnya sebelum dua sosok kekar lainnya muncul. Sayap iblis yang ditutupi garis-garis emas menyebar dari belakang kedua sosok ini. Kabut hitam yang jahat dengan cepat menutupi matahari setelah tiga sosok iblis itu muncul. Pada saat ini, tampak seolah-olah matahari di langit telah kehilangan panas yang dimilikinya semula. Tiga pangkat Jenderal Yimo.
Pupil mata Lindong mengecil saat melihat pemandangan ini. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah 3 ahli tahap samsara sejati. Kota itu berubah menjadi gempar sementara Lindong menghirup udara dingin dengan lembut. Mata banyak penonton menjadi tumpul. Siapa yang mengira bahwa 3 ahli utama ini, yang sangat sulit dikenali, akan muncul bersama-sama? Sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa orang saling berhadapan. Mereka dapat mengartikan makna yang sama dari mata pihak lain. 3 jenderal berpangkat Yimo, sepertinya kalian benar-benar sangat menghormati aula api ilahiku. Suara samar tiba-tiba menyebar di langit saat ini. Banyak mata menoleh. Setelah itu, mereka melihat bahwa di aula api ilahi, sosok berotot perlahan berdiri. Simbol api diam-diam menyala di alisnya sementara udara yang sangat mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Namun, mata merah cerah Mo Luo tampak acuh tak acuh saat dia menatap 3 Yimo berpangkat jenderal yang melayang di langit. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bagian terdalam dari retakan besar itu. Namun, suaranya yang samar membuat kulit kepala Lindong mati rasa. Seorang Yimo tingkat raja juga datang, benar kan? Tunjukkan dirimu, aku ingin tahu Raja Yimo yang mana kamu.